warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herlan Firmansyah, SPD MPD ME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah diberikan, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Hin Marlina selaku moderator dan juga pemateri kedua. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Dewi Intan Ayu, yang kedua Mila Nur Komalasari. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Intan Ayu akan memaparkan materi pertama yaitu mengenai kebijakan moneter yang meliputi definisi kebijakan moneter dan jenis dari kebijakan moneter itu sendiri. Definisi dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga atau kombinasi keduanya. Usaha tersebut dilakukan agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya output keseimbangan. Pengaruh kebijakan moneter ini pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, kemudian ditransfer kepada sektor real. Nah, kebijakan moneter ini adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter ekspansif, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif ini yaitu kala tingkat pengangguran dalam masyarakat meningkat, maka kebijakan moneter ekspansif sesegera mungkin dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu saat suatu negara mengalami inflasi yang mulai tidak terkendali, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif, yaitu menurunkan money supply dengan menaikkan tingkat bunga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dewi Intan. Adapun gagasan ekonomi Islam ialah memberi seseorang individu kewajiban tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Semua aktivitas dalam ekonomi Islam dibatasi oleh syariah yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang biasa mengatur kehidupan manusia sehari-hari tanpa perlu mengekang seseorang untuk berkarya. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dalam era awal Islam, yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah pondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah, lembaga ini juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Satu hal yang membedakan Baitul Mal dengan bank sentral ialah pada ketidakhadiran unsur interest karena mengandung riba yang dilarang Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Instrumen-instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian secara garis besar atau secara umum ada dua instrumen. Yang pertama ada kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif yaitu kebijakan umum yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga pada sistem konvensional dan bagi hasil pada sistem ekonomi Islam dalam perekonomian. Instrumen-instrumen kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang kedua ada mengubah persyaratan cadangan minimum atau reserve requirement, yang mana pemerintah melalui Bank Indonesia selaku bank sentral bisa menetapkan cadangan minimum di bank sentral. Artinya ketika misalkan pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, maka biasanya cadangan minimumnya diperkecil. Tetapi sebaliknya, ketika inflasi terlalu tinggi, kemudian pemerintah ingin mengendalikannya, maka biasanya cadangan minimum ditambah. Yang ketiga ada pemberian batasan kredit atau credit selling. Yang keempat ada demand deposit. Yang kelima ada common pool.
Dan yang keenam ada tingkat suku bunga. Ini yang membedakan dalam sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam, yaitu salah satunya tingkat suku bunga dan spekulasi dalam konvensional. Tetapi dalam Islam tidak. Suku bunga dan spekulasi ini diawali dengan perbedaan tentang konsep uang, yang dimana konvensional menganggap bahwa uang itu sebagai komoditas, sehingga muncul konsep adanya bunga dan spekulasi. Tetapi dalam Islam, uang itu bukan merupakan suatu komoditas, karena uang tidak bisa memberikan manfaat yang langsung kepada kita. Uang bisa bermanfaat jika ditukar dengan barang atau jasa, sehingga itu hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Sehingga dalam Islam itu tidak ada yang namanya bunga dan tidak ada aspek spekulasi. Yang kedua ada kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau ditambah. Dan yang kedua ada moral suasion, yaitu sebuah himbauan atau bujukan dari bank sentral kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.